Halo teman-teman, kita ketahui bersama bahwa Timnas Korea Utara U17 akan menjadi lawan Indonesia di babak 8 besar Piala Asia U17 tahun 2025 pada 14 April 2025 ini teman-teman. Oleh karena itu, menarik untuk kita simak beberapa fakta mengenai Timnas Korea Utara, dan di video kali ini kita akan berfokus pada perjalanan Timnas Korea Utara dari babak kualifikasi Piala Asia U17 hingga menuju babak 8 besar Piala Asia U17 tahun 2025 teman-teman. Di mana di babak kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025, Timnas Korea Utara satu grup dengan Iran, Hong Kong, Suriah, dan juga Timnas Yordania U17 yang berstatus sebagai tuan rumah di grup A di babak kualifikasi teman-teman. Dan di laga perdana, Timnas Korea Utara U17 langsung mengajar Hong Kong U17 dengan skor telak yaitu 8-2 pada 20 Oktober 2024 lalu. Dan di laga kedua, mereka mengalahkan Suriah U17 dengan skor 2-1 22 Oktober 2024 lalu. Dan 2 hari kemudian mereka menghajar Iran U17 dengan skor 1-4 pada 24 Oktober 2024 teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa tim nasional sekelas Iran pun sukses dikalahkan Korea Utara dengan skor telak yaitu 1-4 teman-teman. Sedangkan di laga terakhir grup A di babak kualifikasi, mereka dengan mudah mengalahkan Yordania U17 dengan skor 3-0 di hadapan pendukungnya sendiri teman-teman. Jadi tim tuan rumah pun kali itu tidak berkutik di tangan Korea Utara U17 di babak kualifikasi teman-teman. Dan oleh karena itu, maka Korea Utara keluar sebagai juara grup A di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan poin sempurna yaitu 12 poin dari 4 laga teman-teman. Di mana mereka menyapu bersih seluruh laga mereka dengan kemenangan di babak kualifikasi ini, dan mereka mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 4 gol teman-teman. Oleh karena itu mereka lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Sedangkan Iran yang menjadi runner up grup A juga kali itu lolos ke putaran final sebagai salah satu runner up terbaik teman-teman. Sama dengan Indonesia, di mana Iran maupun Indonesia U17 sama-sama berstatus salah satu runner up terbaik di putaran final Piala Asia U17 tahun 2025. Hal yang berbeda dengan Korea Utara U17 yang datang ke putaran final sebagai juara grup A di babak kualifikasi teman-teman. Dan menariknya, di putaran final Piala Asia U17 tahun 2025, Korea Utara ini satu grup lagi dengan Iran di grup D teman-teman. Selain Iran, ada juga Tajikistan serta Oman yang melengkapi daftar peserta grup D putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 ini. Dan di laga perdana grup D, ternyata Korea Utara gagal mengalahkan Iran U17 karena duel yang berlangsung pada 6 April 2025 tersebut berakhir dengan skor 1-1 teman-teman. Padahal beberapa bulan sebelumnya di babak kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025, mereka tadi sukses mengalahkan Iran dengan skor 1-4 teman-teman. Akan tapi di putaran final ternyata kedua tim hanya bermain imbang 1-1. Dan di laga kedua grup D, Timnas Korea Utara dengan mudah mengalahkan Tajikistan U17 dengan skor yang meyakinkan yaitu 3-0 pada 8 April 2025. Dan di laga terakhir mereka ternyata hanya bermain dengan Oman, di mana duel yang berlangsung pada 12 April 2025 ini berakhir dengan skor imbang 2-2 teman-teman. Di mana kali itu Oman memerlukan kemenangan agar bisa lolos ke babak 8 besar, akan tetapi mereka gagal mengalahkan Korea Utara U17 sehingga Korea Utara yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2025 karena mereka menjadi salah satu negara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 tahun 2025 teman-teman. Dan di klasemen akhir grup D tadi kita bisa lihat bahwa Tajikistan lah yang menjadi pimpinan klasemen dan Korea Utara menjadi runner up di grup D Piala Asia U17 tahun 2025 teman-teman. Di mana di putaran final di grup D Korea Utara sukses menang sekali atas Tajikistan dan imbang 2 kali ketika melawan Oman dan juga Iran. Dan yang menarik, sang pimpinan klasemen di grup ini yaitu Tajikistan U17 menjadi tim yang dikalahkan Korea Utara U17 teman-teman. Jadi karena berstatus sebagai runner up grup D, maka Korea Utara harus menantang pimpinan klasemen akhir grup C yaitu Indonesia di babak 8 besar teman-teman. Dan bagaimana dengan perjalanan timnas Indonesia ke babak 8 besar? Mari coba kita simak teman-teman bahwa sama halnya dengan Korea Utara U17, bahwa Timnas Indonesia datang ke babak 8 besar ini juga melalui jalur kualifikasi teman-teman. Kala itu di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025, Indonesia tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan juga Kepulauan Mariana Utara.
Dan kala itu Kuwait lah yang berstatus tim tuan rumah di grup G kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Kita ketahui bersama bahwa di laga perdana timnas Indonesia kali itu langsung sukses mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0, dan di laga kedua kita menang 10-0 dari Kepulauan Mariana Utara, dan di laga ketiga Indonesia bermain 0-0 melawan Australia, teman-teman. Maka daripada itu, Indonesia di klasemen akhir grup G mengoleksi poin 7 sama halnya dengan Australia dan berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 sebagai salah satu tim runner up, teman-teman. Dan di putaran final Piala Asia U17 tahun 2025, Indonesia tergabung dengan Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan di grup C. Dan mungkin teman-teman sudah mengetahuinya bahwa seluruh laga di grup C ini sukses dimenangkan timnas Indonesia, sehingga Indonesia memperoleh poin sempurna 9 poin dari 3 laga, teman-teman. Di mana di laga grup C yang berlangsung pada 4 April 2025 lalu, Indonesia menang 1-0 atas Korea Selatan. Di laga kedua 7 April, mereka menang 4-1 atas Yaman, dan di laga terakhir Indonesia sukses mengalahkan Afghanistan dengan skor 0-2 pada 11 April 2025 lalu, teman-teman. Dan ini tentu berbanding terbalik dengan timnas Korea Utara, karena tadi timnas Korea Utara di babak kualifikasi lah sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan, dimana kita bisa lihat tadi Korea Utara sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan di kualifikasi Piala Asia U17 2025, sedangkan di putaran final mereka gagal menyapu bersih kemenangan, teman-teman, karena hanya bisa menang sekali dan 2 kali imbang. Sedangkan Indonesia tadi di babak kualifikasi bisa kita lihat, teman-teman, bahwa timnas kita memang gagal menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan di kualifikasi karena hanya bisa bermain imbang dengan Australia di laga terakhir grup G. Sedangkan di putaran final timnas kita sanggup menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan karena sukses mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan. Jadi Korea Utara ini memang sangat kuat di babak kualifikasi, bahkan mereka sanggup menghajar Iran dengan skor 1-4. Akan tetapi mereka cukup kerepotan ketika tampil di putaran final. Hal yang berbeda dengan Indonesia, ketika Indonesia cukup kesulitan bersaing di grup kita di babak kualifikasi karena hanya bermain imbang melawan Australia dan juga menang tipis atas Kuwait dengan skor 0-1. Akan tetapi di putaran final timnas kita tampil superior, bahkan sanggup mengalahkan salah satu tim favorit juara yaitu Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 di laga perdana grup C ini, teman-teman. Dan memang, teman-teman, timnas Indonesia U17 telah memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI kepada mereka, di mana target tim nasional U17 kita di ajang Piala Asia U17 tahun 2025 ini adalah lolos ke babak 8 besar atau lolos ke putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025, teman-teman. Hal yang berbeda dengan Korea Utara, di mana ternyata tim nasional Korea Utara ini adalah sang juara 2 kali di ajang Piala Asia U17 edisi sebelumnya, di mana mereka sukses menjadi juara di Piala Asia U17 tahun 2010 di Uzbekistan, dan juga mereka sukses menjadi juara di Piala Asia U17 2014 di Thailand, teman-teman. Jadi karena mereka sudah sukses menang 2 kali di ajang Piala Asia U17 sebelumnya, maka tidak heran apabila di tahun 2025 ini timnas Korea Utara kembali menargetkan diri sebagai juara, teman-teman. Jadi jika Indonesia hanya menargetkan hingga babak 8 besar, maka Korea Utara memiliki target yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi juara di ajang Piala Asia U17 tahun ini untuk ketiga kalinya, teman-teman. Akan tetapi karena Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 tahun 2025, maka tidak heran apabila Indonesia ingin lebih, teman-teman. Dan tentu kita berharap Indonesia bisa melangkah jauh di ajang Piala Asia U17 tahun ini. Bahkan kita berharap timnas kita bisa lolos hingga partai puncak, karena semakin jauh langkah timnas Indonesia di Piala Asia U17 tahun ini, itu akan semakin baik untuk persiapan Indonesia di putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November 2025 mendatang, teman-teman. Tentu harapan kita timnas kita bisa bermain semakin baik dibandingkan fase grup. Bahkan kita berharap mereka sanggup mengalahkan Korea Utara di babak 8 besar ini, teman-teman. Walaupun fakta berbicara bahwa Korea Utara adalah tim yang tangguh di Piala Asia U17 ini, karena mereka pernah 2 kali menjadi juara dan lolos ke babak 8 besar tanpa terkalahkan. Sedangkan Indonesia bisa dikatakan menjadi lawan yang tangguh juga bagi Korea Utara U17 tahun ini, karena Indonesia juga datang dengan tangguh karena berhasil mengalahkan Korea Utara di fase grup, mengalahkan Yaman dan juga Afghanistan, yang juga merupakan 2 tim yang tangguh yang sukses dikalahkan Indonesia, teman-teman.
Oleh karena itu teman-teman, menarik untuk kita simak siapakah pemenang antara Korea Utara dan juga Indonesia di babak 8 besar ini. Tentu kita berharap Indonesia adalah pemenangnya dan bisa lolos ke semifinal, bahkan lolos dan melangkah lebih jauh ke partai puncak, bahkan menjuarai ajang ini untuk pertama kalinya teman-teman. Sebagai informasi tambahan teman-teman, timnas kita Indonesia belum pernah menjadi juara di ajang ini. Prestasi terbaik timnas Indonesia U17 di ajang ini adalah menjadi tim peringkat keempat pada tahun 1990 lalu teman-teman. Sedangkan penampilan terakhir Indonesia di ajang Piala Asia U17 sebelumnya, yaitu tepatnya Piala Asia U17 tahun 2018, Indonesia sukses melangkah hingga babak 8 besar. Sebelum kala itu kita dikalahkan Australia dengan skor 2-3 teman-teman. Dan inilah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.